Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gimana caranya memilih benih cabai rawit untuk ditanam kembali dari tanaman cabai rawit yang kita tanam. Yang jelas, yang pastinya tanaman itu harus sehat, subur, dan buahnya banyak sekali. Itu yang paling utama, sobatku. Nah, seperti ini depan saya ini sejatinya yang mulai kuning ini, yang ini sobatku ya, ini juga udah tua, dipetik aja, tidak masalah. Nah, dan apabila yang sudah kena suntik lalat buah itu jangan diambil ya sobatku. Nah, intinya tanaman tadi tidak terkena penyakit apapun, walaupun tuh bercak daun atau apalagi patek ya, terus nggak pernah kena penyakit layu atau disebut dengan layu fusarium. Intinya harus benar-benar sehat tanaman cabai tersebut, dan buahnya pun tidak rusak baik kena penyakit ataupun lalat buah, guys ya. Ini alhamdulillah guys, dalam satu batangnya nih guys, perkiraan saya hampir 1 kilo guys untuk bibit guys. Dalam ini dengan saya petik, perkiraan saya sekitar 1 kilo guys ya. Yes, sudah hampir selesai guys. Bisa lihat guys. Nah, yes, 1 kilo memang sengaja ini untuk bibit. Tidak perlu banyak-banyak guys, satu tanaman aja cukup guys ya. 1 kilo itu ya lebih dari 10.000 tanaman guys. Kalau cabai rawit ini 1 kilo, kalau kita buat bibit sendiri lebih dari 10.000 guys. Nah, saya dulu pernah juga nyemai 1 kilo, bahkan sampai orang pun minta saya beri, karena waktu itu saya nanam sekitar 7.000 guys. 7.000, lokasinya pun hanya 7.000 waktu itu. Daripada mubazir saya ya, orang ambil ya silakan, saya beri aja guys. Jadi intinya guys ya, kalau kita mau buat bibit sendiri dari tanaman yang kita tanam, carilah tanaman itu yang sehat, yang segar, tidak terkena penyakit apapun, begitu bercak daun atau karat daun, apalagi yang disebut dengan satu lagi patek atau antraknos, itu jangan sampai guys ya untuk bibit. Terus satu lagi, nggak pernah terkena penyakit layu atau yang disebut dengan layu fusarium. Jadi kalau udah kena penyakit layu fusarium itu tetap nggak bisa, walaupun dia udah sembuh guys ya, tetap nggak bisa. Itu gejalanya kalau layu fusarium itu pagi dia sehat, mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 mulai panas, dia mulai layu sampai sore sekitar jam 5, baru habis itu segar lagi, itu disebutkan layu fusarium. Nah, kalau tidak diatasi lama-lama mati. Bisa sembuh bisa. Nah, tapi walaupun udah sembuh, udah sehat, tanaman tersebut tetap nggak bisa kita jadikan bibit guys ya. Jadi intinya, kalau kita mau buat bibit sendiri dari tanaman yang kita tanam, cukup satu tanaman aja guys. Kalau kita hanya mau nanam misalnya seluas 1 hektar misalnya, satu tanamannya udah cukup guys, seperti ini guys ya. Ini udah kita panen guys ya. Ini hasilnya guys, ini guys. Ini udah insya Allah sekiloan lah itu guys, mungkin lebih guys ya. Ini udah beratnya udah agak lain guys ya, 1 kilo lebih nih guys satu tanaman ini guys. Jadi insya Allah kita berharap kan dari tanaman yang sehat, maka nantinya pun kita diharapkan waktu kita tanam kembali sehat pula guys. Nah, itu pun tidak terlepas dari perawatan kita sendiri guys ya. Satu lagi, lokasi kita tanam cabai jangan ditanam di lokasi yang pernah kena penyakit patek atau antraknos guys ya. Busuk buah yang seperti terbakar tuh guys ya, atau jangan ditanam. Dan itu pun susah guys, saya pernah mencobanya. Kalau 2 tahun saya tidak tanam cabai guys ya, tapi setelah saya tanam kembali masih kena juga guys. Lahirnya kena penyakit patek atau antraknos. Kalau udah kena penyakit itu guys, berat guys untuk cari dapat keuntungan dari nanam cabai guys. Jadi intinya kalau
sesehat apapun benih yang kita buat, kalau kita nanam di lokasi yang lokasi itu tidak sehat atau sebelumnya juga pernah kena penyakit patek atau antraknos, itu akan sia-sia guys, membuang duit aja guys ya. Jadi intinya kembali ke topik awal, saat kita mau membuat bibit dari tanaman kita sendiri, carilah tanaman yang sehat, yang segar, tidak terkena penyakit apapun tanaman tersebut, dan juga buahnya sehat ya guys ya. Otomatis kalau tanaman sehat, buahnya pun sehat guys, otomatis sehat. Hanya saja paling kan dia kena lalat buah. Nah, jadi kalau buah yang kena lalat buah guys ya, jangan dijadikan buah guys, kurang bagus guys ya. Jadi ntar lagi selesai guys ya, ada yang bantu ini guys, makanya cepat dia guys ya. Sekiloan ini guys, lebih kayaknya guys ya dari satu pohon. Sisanya masih banyak guys. Makanya ada tanaman seperti ini guys ya, ada 2000 guys tanam cabai seperti ini guys. Ya Allah, lumayan banget guys. Ini 1 kilonya ada guys, tambah sedikit lagi 1 kilo ada nih guys. Ini guys, tambah sedikit lagi 1 kilo ada. Tadi yang intinya ya di perawatan guys ya, nggak harus pakai pupuk apa, maksud saya nggak harus pakai pupuk kandang kok guys ya. Kalau nggak ada pupuk kandang organik pun jadi guys, tapi harus banyak guys ya. Kalau yang saya ini guys ya, kalau yang ini saya beri 1 kilo guys, ini makanya bisa tumbuh seperti ini 1 kilo guys. Ini dipanen dari habis lebaran Idul Fitri tadi guys. Sekarang udah lewat lebaran Idul Adha, malah mendekatin 17 Agustus terlagi guys. Nah, jadi kalau mau buat bibit, kalau minimal dia sudah dipanen sebanyak 2 bulan guys. Setelah 2 bulan kali dipanen guys, kalau mau jadikan bibit guys ya, baru jadikanlah bibit guys buat tersebut. Oke guys ya, ini guys ya, sekilo lebih nih guys, bisa 1 kilo lebih guys. Perkiraan saya ini sekitar 1 kilo 2 on guys, perkiraan saya ini hanya 1 rumpun, sisanya masih banyak guys. Nah, kalau mau seperti ini guys ya, perawatan guys intinya guys, pupuk organiknya 1 kilo guys. Mau seperti ini udah berkali-kali dipanen guys, dan ini udah 2 bulan lebih, dan baru inilah dijadikan untuk bibit guys ya. Oke guys ya, akhir kalam, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa tetap dukung, klik like, terus klik subscribe dan loncengnya buat yang baru menemukan channel saya ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.